Pasar beli, jangan lupa kayak beli antri. Jawab salam cuma beli. Aku lagi saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang pertama-tama yang kita hormati dan banggakan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Wakil Tanah Kampung Mamada kita Damrak. Luar biasa ini. Dia tahu kita, dia naik ke kita, dia jatuh ke kita. Karena dia naik ke kita, hidup kayak kita, dia lagi. Itu tanda rasa cinta ni. Sudah itu kita kubur terhadap nikmat, hidup kita bawa dia kalau ada acara. Nah, itu bagian daripada curhatan hati. Aku hidup sebelum hidup terbajuk nak menyampaikan pada pagi ini. Isra Mi'raj hidup aku bagi. Malah aku terbajuk ni aku sampai sencis penuh ada sana. Aku berbajuk gua ingat tahu. Mengenai cik dulu kerja dulu beli. Dia hari dia malah dulu tertidur sama dengan zaman. Balik tertidur dulu. Sudah aku balik jam hoi tertidur. Sudah dua balik, aku bertangkik dengan doa. Kuakai. Aku kata Pak Gawpa, dia tak lagi balik. No. Aku biasa balik jam itu mana ya? Jadi siapa dia? Aku. Aku yang isi bukan keterbahar. Mana suap kalau keterbahar? Untuk hidup sambil jadi. Nah. Yang kami hormati Pak Camat, Bapak Herman Tony SE. Memang kita luruskan tai di untuk penuh atau kami ini. Dulu aku tidak kenal lagi. Sudah dia dari secam bawa kenal. Mana dengan nama Herman Tony letak? Kribo. Kali itu bawa pingai. Oh ni. Kita kenal. Kita use kita. Itu yang terkenal. Yang ketiga, Pak Wakil atau selalu mensupport kita dari segi bidang keagamaan. Tanpa Wakil, tanpa KUA, payuh Pak Herman Tony untuk bergerak. Atau Herman Tony mau kita tak apalah, idea atau murah itu. Payuh. Tapi alhamdulillah beliau hadir selalu. Mana juga hadir, Kami Putih juga hadir. Terah juga hadir selalu. Pak Camat hadir, Pak Wakil hadir selalu. Jam ini kita alhamdulillah. Yang sama kita hormati Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa terah aku berkomunikasi dengan beliau. Kayu nak membatalkan acara Isra Mi'raj esok pas aku balik, silakan. Kayu nak adakan acara juga silakan. Cuma niat dan hajat keluarga cuma sungguh menyantuni, memberikan santunan, ikhlas memberi, ikhlas menerima. Kata Pak Ayakor, Pak Mahmud Damrak kata, jangan sampai kita selalu datang, jadi ribuan. Ini adalah sudah keseluruh semak kepada lalu. Kayu pilah-pilah, tentu hidupnya tukang. Hidupnya penuh katih, penuh kebau. Makanya doa kayu galu-galu itu sirek baduy, luas rezeki. Mana tahu nanti ke depan kita besok pula kita mengembangkan pula.
Ini hidup untuk amat. Untuk kita berisiu berbuat seperti ini. Setiap Isra Mi'raj kita adakan pemberian santunan secara bergiliran. Setiap Maulid Nabi kita berikan santunan bergiliran, kita nyantuni sumbangan kita sama-sama. Bagi orang yang sudah mampu, kumpulkan melalui kepala desa, berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu adalah sudah membantu dari segi kehidupan. Tempat berdesa. Ketua BPD untuk kami menghormati beserta anggota pengurus. Tanpa ada BPD tidak ada pembangunan. Melalui BPD mendampingi Kades, insya Allah pembangunan Kota Pulung itu berjalan dengan baik. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga adat, tua-tua Tengganai, Majelis Taklim, ketua dan pengurus beserta anggota para ketua lembaga pemuda dan pemudi yang hidup isu kamu sebaikkan satu persatu, tapi kami himpun galau-galau dalam seluruh jamaah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Akau untuk rangkau seni yang tidur melalui Isra Mi'raj atau Maulid Nabi yang lebih dia pertama kita hadir Isra Mi'raj kita dapat maka puas konsumsi dibagi. Yang kedua dapat pula maka siap. Kalau perlu Isra Mi'raj di hari itu maka siap gratis. Ibu-ibu dengan benang. Ini adalah berbagi itu namanya. Nanti tidak mungkin kayak sini. Mungkin berbagi. Hidup benih dulu dia masuk di hari masing-masing. Kemarin bersama kebersamaan persatuan dan kekompakan kita untuk budi. Mau ke kemarin masa kita katakan. Terima kasih betul. Nah, dalam Al-Quran pada Qori jadi berat riwayat pada kita. Yang penting berkah. Ya, saya sedih ya. Tadi itu masuk pasangan dari kabilah Kota Sungai Buloh. Nah, ini ya. View dari rezeki dikit yang penting berkah. Berdoalah kita. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghdina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah keluargaku itu dengan rezeki yang baik dan halal dan thayyiban, halal dan baik. Waqfina dan berikanlah kekayaan kepada keluarga kami dan semuanya kami gantungkan kepadamu ya Allah. Berdoa kayak dia mandai itu kayo. Kalau kita menggantungkan diri kita kepada Allah dengan rezeki yang sedikit, halalan, thayyiban, kita bisa memberikan keberkahan. Kita dia kena ambil berkahnya. Mengambil berkah Isra Mi'raj kita lah. Maka kita nak ambil berkahnya. Santunan dia tak ambil berkah. Ayo kalau. Ambil keberkahan itulah doa-doa. Abu Dujannah kita. Saya kenal kayak Abu Dujannah. Abu Dujannah itu miskin. Nah haba jauh hidupnya banyak. Makan cidu nasi, minum cidu ayam. Ekonomi lemah, umur biasa-biasa baik. Setiap Abu Dujannah itu selalu solat subuh bersama Rasulullah. Abu Dujannah itu penuh mengaminkan setiap Rasulullah itu melaksanakan meminta dan memohon kepada Allah. Setiap solat subuh. Lalu Rasulullah katakan dipanggilnya Abu Dujannah, wahai Abu Dujannah ke sini. Aku gelai engkau setiap aku memimpin, mengimami jamaah. Saya berdoa kepada Allah, tapi engkau selalu kembali sudah semia kalau subalik. Apa sih permohonan permintaanku kepada Allah? Kata Rasulullah kepada Abu Dujannah. Apa jawaban Abu Dujannah waktu itu? Ya Rasulullah, sesungguhnya ya Rasulullah, kami ini adalah keluarga miskin. Ciduk kami nahak apapun makanan lumeu. Bajau ciduk kami nahak, makanan ciduk kami nahak. Anak kami adiu dalam keadaan lapar di rumah. Kalau aku terlambat balik dan tersejai, biasa anak aku bangkit malai-malai sungguh-sungguh hitam. Di depan, di samping rumah akal itu ada satu pohon kurma tinggai betul ya pula. Banyak pelumbu. Dengan kuasa apa? Uhe non muslim sebelum umur kau. Wah kafir yang punya.
non muslim. Di tuah pohon kurma itu. Tetangga di tengah-tengah non muslim tadi. Akal ini tinggi sampai non muslim. Kurma itu yang punya tuah. Kalau terjatuh timbul angan kencai, jatuh pohon kurma itu, terjatuh di halaman kamar. Anak kami bangkit pagi-pagi dalam keadaan lapar, pasti ngeleh kurma keluce, nyampe ke maketnya itu segala-gala. Waktu itu aku pernah telamai balik dan tersejai. Pak aku balik, aku ngeleh anak aku bangkit, dalam keadaan lapar, dan amatnya buah kurma itu dimakannya waktu itu. Setelah saya kelainya untuk makan, aku masukkan tangan terunjuk itu ke dalam mulut itu, aku tarik kembali itu kurma, aku hentakkan itu lehernya supaya makanan itu supaya keluar. Kenapa? Karena saya tidak sanggup mempertanggungjawabkan makanan yang haram nanti di alam akhirat. Begitulah Abu Dujannah itu memohon mendapatkan keberkahan rezeki yang halal dan thayyiban, tidak masuk ke daging daripada seorang anaknya tadi. Lah paham kan itu tidak? Ini boleh blok payung ni. Hah? Iya, yang punya sendiri. Lalu apa? Rasulullah setelah diceritakan sama Abu Dujannah itu di Abu Bakar, wahai sahabatku Abu Bakar, coba kau kelih umum Abu Dujannah itu. Iyo ni ya, batang kurma itu yang dengan itu benar muslim dah. Kalau iyo cukup tanya musuh orang itu bah, mau nyuruh buat gitu. Kau ya Abu Bakar itu nanya kepada orang itu apa itu pohon kurma. Ditawarkan sama Abu Dujannah. Setelah ditawarkan oleh Abu Bakar, rupanya mbah yang menjual pohon kurma itu. Apa ya? Harganya itu kata non muslim dengan tuah pohon itu. Aku mbah menjual tapi dengan duit cash, tidak hutang. Berapa? 10 kali lipat daripada harga yang ada. Dijual dengan 10 kali lipat mahalnya dibandingkan dengan membeli susu batu. Misalnya kita berapa beli sepatu ya, boleh mana? Misalnya 5 juta, beli sampai 50 juta sepatu ya. Seperti itu. Akhirnya walaupun ditawar di 10 kali lipat, Abu Bakar tetiknya belikan kurma kan. Sebagai jual, apa kata dia dengan tuah kurma? Dekat dengan musim ini. Kurma itu sudah kedua ya. Harganya 10 kali lipat, kita banyak tidak minta. Pertama, kita dapat 10 kali lipat minta. Yang kedua, kurma juga kan agak tanya yang kita pakai itu. Aku bisa kita nama ibu juga. Banyak tidak minta. Ya, ada apa-apa. Setelah dibeli, Abu Bakar serahkan, wahai Abu Dujannah, pohon kurma ini sudah aku belikan. Aku serahkan kepadamu Abu Dujannah dan keluarga. Silakan anakmu itu untuk memakankan pohon ini. Halalan thayyiban baik. Rupanya subuh hisab tanpa dengan kekuasaan Allah tadi, pohon kurma yang tertanam di tengah-tengah antara rumah Abu Dujannah dengan non-muslim tadi bergeser atas dasar kekuasaan Allah. Innaha amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kata Allah, jadilah dia. Pindahlah pohon kurma itu tengah-tengah mandi ke halaman rumah Abu Dujannah. Bau meleh kekuasaan Allah itu luar biasa. Atas dasar itulah Abu Dujannah itu bersyukur dan mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi dengan apa peristiwa itu. Peristiwa yang dahsyat yang diberikan kepada Rasulullah, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi'abdihi. Yang kata-kata itu pertama, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah yang pertama itu kita disuruh banyak-banyak bertasbih. Subhanallah walhamdulillah
Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang kita? Sama-sama kita. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, suara kaya. Cuba kita dengar suara kita pulang kaya. Cuba kaya. Aku kue suara ibu-ibu atau kue suara bapak-bapak. Subhanallah. La ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Semandai luar biasa. Ya, bapak-bapak dengan ibu-ibu luar biasa. Kenapa itu banyak bertasbih kita? Tasbih itu menghindarkan fitnah. Kalau ada orang mengatakan gosip-gosip kayak nak kata kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau ada kayak nak diajak orang bergosip, bertasbihlah kayo supaya kayo itu selalu dalam keadaan diridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai kayo video ke anu itu subhanallah walhamdulillah wa tiga kali kayo baca tasbih itu sekelai anu ya. Kalau kayo bantoi dan kelek-kelek mana no juga. Itu kegunaan tasbih. Payu-payu kayak bertasbih kan. Karena itu subhanallah bertasbih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah engkau kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baik pagi maupun petang. Itulah kegunaan daripada subhanallah. Subhanallazi asra bi abdihi. Yang kedua tadi adalah memperbanyakkan tasbih. Yang kedua itu adalah bi'abdihi, hamba Allah. Kayo yakin kayo ini sebagai hamba Allah? Yakin kita ibu-ibu kayo ini sebagai hamba Allah? Apakah Allah telah yakinkan kita sebagai hambanya? Apa kita sebagai hamba jabatan? Apa kita sebagai hamba kedudukan? Apakah kita sebagai hamba harta? Apakah kita semua hamba-hamba yang lain? Itulah kita itu diakui, meminta integritas keakuan Allah. Itulah yang sangat kita butuhkan di hadapannya. Sujud kita itu, makalah dikatakan ihsan dan malam waktu kita. Siapa itu dikatakan ihsan? Anta'budullah fa innahu tara. Engkau sujud dan menyembah Allah seakan-akan engkau melihatkannya. Fa illam takuna tara. Kalau engkau tidak bisa melihatkannya, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu maha melihat dan maha melihat engkau. Itulah yang dikatakan dengan hamba Allah. Semoga kita semuanya ini tetap menjadi hamba-hamba Allah. Yang ketiga, asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu adalah perjalanan antara masjid
ke masjid. Jadi tempat masjid itu hidup tempat wasnya beri. Tempat uhai bermuzakarah, tempat uhai bermusyawarah, tempat orang berkumpul menggalikan dana ekonomi umat, semuanya disentralkan di masjid. Dari masjid ke masjid. Kalau kayo beruit kayo ke masjid, matai kayo cari, itulah yang terakhir kali kayo itu bersejam. Aku mohon aku nak bersejam. Kesejam cuma waktu kita lebih orang. Nak disemiahkan solat jenazah. Itulah terakhir kita mau kita buat sejam. Maka ke mana kita? Kayak nak jadi jamaah belakang imam, semiah kayak ke imam. Jadi jamaah nak ke liwet ke imam, lampu ke imam itu. Lebih bahagia pula. Kayak gitu. Nah, itulah perjalanan Isra tadi dari masjid ke masjid. Dasar sekali. Kenapa? Umur usia kita ini sebentar. Hidupnya panjang. Ini cuma kehidupan lahipun walahipun baik. Permainan dan sandau gurau belaka kita ini. Bulan Rajab Sa'ban ini mengumpulkan semua amal ibadah menuju bulan suci Ramadan. Dalam hadis Rasulullah katakan, "Lan tazula qadman 'abdin yaumal qiyamah." Telapak kaki kita dulu, telapak kaki kita ini tidak akan pernah bergeser sedikit pun di akhirat nanti. Hatta yus'ala an arba'in fisalin. Kecuali nanti ditanya 4 perkara ini baru dia bergeser. Masuk kayak ke dalam surga, apa masuk kayak ke dalam neraka. Apa itu pertanyaan? An umrihi fima afnahu. Umur kayo habiskan kemana selama ini? Masuk umur 40 tahun itulah tanda-tanda nak tua. Mengata kemudian dalam 40 tahun, Nobel pakai dia genek pula. Pulau kau genek ya. Asli umur kita bergeser. Kemana umur kita diberikan? Kayo banyak umur panjang, umur 75 tahun, 78 tahun, ada 80 tahun, ada 65 tahun. Umur kita ini paling minimal 63 tahun seperti umurnya Rasulullah SAW. Tapi kalau ada umur kayo lebih daripada 75, itu adalah merupakan suatu tambahan lebih kita kepada Allah. Khairukum man tana umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dipanjangkan oleh Allah usia dan umurnya, tapi banyak berbuat kebaikan, itulah orang yang baik. Umur panjang tapi banyak maksiat, rugi. Bila umur pendek, langsung. Kayak itu umur panjang, tapi kayak banyak maksiat, rugi. Yang lebih baik adalah khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Engkau sebaik-baiknya umur yang dipanjangkan, tapi kita berbuat banyak kebaikan, itulah umur yang paling baik. Bersyukur kayo umur kayo itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidu Nabi Yakub itu berkomunikasi dengan malaikat maut. Wahai malaikat maut, piyo itu kalau nyampe nyawa itu kata-kata dulu. Bagi tahu dia kalau nyambut nyawa. Yang dikatakan mati meninggal itu berpisahkan antara ruh dan jasad. Meaning ini yang menggerakkan badan kita ini ruh. Jasad kita ini. Kalau dipisahkan ruh, dicabutkan ruh itu kaku, mata itu beri orang. Itu mata ini. Pio malaikat maut kalau ikut nyambung nyawa ini kebagi tahu dulu. Kata malaikat maut, wahai Nabi Yakub alaihissalam, apa pula kita tahu itu mau kita? Lah kebagi tahu kepada siapa yang akan aku cabutkan nyawanya. Apa bentuk pemberitahuan engkau wahai malaikat maut kalau engkau mencabutkan nyawa seseorang? Satu, kata malaikat maut, wahai Yakub alaihissalam, satu, bulau itu manusia itu kalau nggak kemudian amung kita ya. Ini lebih beruntung amung putih. Itu pemberitahuan aku untuk kepada manusia yang berambut putih. Ningek-ningekkan uhe-uhe dengan berambut putih bahwa kita telah tua. Itu pemberitahuan, muka itu siap pula dengan sakit sebenarnya putih. Putih sebenarnya.
Hidup tua, hidup tak mabuk je ikutan. Tua lah. Ayah. Jadi apa? Itu adalah pemberitahuanku itu. Berubah antara warna rambut dari hitam menuju putih. Itu tanda satu pemberitahuan. Kita itulah tua. Tengok ini Nabi aku. Yang kedua, aku berikan sam'a, pendengaran. Waktu kita agak muda dulu, kalau di bawah paling cepet nakik pendengaran kita. Kalau dah tua bini, Tino. Cidu dia ngomong. Tino, cidu dia ngomong. Kita tahan, Tino sini nampak sini. Itu tanda pemberitahuanku juga kepada Yakub katanya. Kasih tahu bahwa pendengaran kita ini sudah dikurangi oleh Allah. Berarti kita telah tua. Apa pemberitahuan kepada yang ketiga katanya kepada paman mau kepada Yakub? Gigoi waktu kita masih muda untuk gigoi kuai teh botol duduk dengan gigoi. Tutup botol teh botol itu lepas dengan gigoi. Hidup aku buka pakai dia dalam dengan gigoi. Waktu kapan? Waktu muda. Cukup kayak waktu tua bini kayak bukuk itu tembok apa itu tutup teh botol lepas ganung gigi kayak gigi palsu lepas pula dari tubuh lubang itu gigi palsu dia mengetes tutup botol teh botol lepas gigi itu pemberitahuanku juga kata malaikat maut an-mumrihi fima afnahu. Itu adalah merupakan suatu pemberitahuanku kepada yang periksa pada umum. Yang kedua, sudah kita empik selesai kita. Yang kedua, ansababihi fima ablahu. Kita galu-galu ini sudah pernah melewati masa muda. Masa muda, kayu tua-tua pernah melewati masa muda. Yang muda ini nak menjelangi masa muda menuju masa tua. Masa muda itu, ya. Masa muda itu kayak pergunakan kemana umur sisa kayak adiu di zaman dulu itu ada Malik bin Dinar. Malik itu raja pengusaha, Dinar itu adalah tuan. Raja pengusaha yang memiliki banyak tuan. Kalau kayak anak itu benar namanya Malik bin Dinar. Pas punya jadi raja banyak nak buat. Malik bin Dinar ini pengusaha besar, rumahnya mewah besar sekali, pengawalnya banyak, yang jaga pintu, kait pintu pagar banyak pengawal. Hidup lama itu tipu pengemis tua itu datang ke rumah Malik bin Dinar, disambutkan oleh pengawal daripada Malik bin Dinar. Apa kata tua pengemis tadi? Wahai pengawal, umur siapa ini? Itu ya. Kalau kita dari umur gede kita tak tanya orang. Umur siapa ini? Umur dah. Oh kata pengawal, ini umur majikanku. Namanya ini Malik bin Dinar. Ditanya sama pengemis tua, apakah Malik bin Dinar ini seorang hamba yang merdeka atau hamba Allah? Apa jawaban pengawal tadi? Tentu majikan ini adalah hamba merdeka. Kalau tidak dia hamba merdeka, tak mungkin punya rumah sebesar ini. Kalau dia tidak hamba merdeka, tak mungkin bisa memperkerjakan para pelayan banyak ini. Pengawal banyak. Kalau tidak merdeka, tak mungkin dia menawa acara semewah megah mungkin. Katakan wahai pengawal kepada majikanmu Malik bin Dinar di dalam pesan berdua tanya. Katakan kepada majikanmu di rumah, kalau betul dia bukan hamba merdeka, maka tunggulah laknat Allah itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Tapi kalau memang dia hamba Allah, tak mungkin dia membuatkan satu pekerjaan yang semewah ini. Pesanan daripada tua yang pengemis tua itu disampaikan kepada majikan yang Malik bin Dinar. Wahai Malik bin Dinar, tadi ada pengemis tua tadi ibu di pintu rumah katakan kaya itu adalah hamba Allah atau hamba merdeka. Itu titipannya. Hidup lama Malik bin Dinar ini bermimpi di suatu malam. Dia tahu apa mimpinya itu dia dilaknatkan oleh Allah dalam neraka.
Setelah mimpinya itu keesokan harinya baru dia ingat tentang apa yang disampaikan oleh penulis tua tadi. Dia itu adalah sebagai hamba Allah atau hamba merdeka. Disitulah diangkat dia bertaubat dengan taubat yang nasuha. Setelah itu bertaubat, dia dijadikan orang yang sufi, yang menjadikan hamba Allah dan bukan hamba merdeka. Dengan kekayaan itu dia serahkan kepada orang lain. Dia dengan kekayaan itu dia beringat dengan sesungguhnya ini adalah milik Allah. Itu adalah poin yang kedua yang akan ditanya di kampung akhirat. Itu adalah ansababihi bima ablahu. Kalau dua pertanyaan itu sudah ditanya nanti, ada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu adalah an ilmihi maza amila fihi. Kita punya ilmu itu kemana kita amalkan? Ada orang hidup belajar agama tapi mah dia baca buku. Setelah banyak dia baca buku, setelah banyak dia dapat ilmu, sebagai implementasi dari ilmu dia itu disampaikan mandiku ani walau ayat. Siapapun berhak menyampaikan yang dikatakan, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Belajar dari ilmu dari buku tadar, walaupun dia terlambat untuk pendidikan agama. Lah masuk waktu tua baru dia sadar itu kebutuhan agama. Di buku-bukunya buku, sebanyak dia dapat hadis, dapat Al-Quran, dapat masa-masa semuanya, dia mulai menyampaikan. Itu ada sebagian daripada orang yang mau belajar dan menyampaikan ilmunya kepada we. Tidur pula kaya. Siapa pula dia nyampai itu? 10 itu tahu-tahu kecerang. 10 itu tahu-tahu menyampaikan. Ada lagi orang yang berilmu. Dia sengaja sekolah dia keagamaan, belajar menuntut ilmu, banyak ilmunya, tapi tidak berani dan tidak mau menyampaikan, tidak mau disibukkan orang lain. Ada ilmunya, tapi dia nak nyampe. Ilmu buku banyak, hafalan dia buku banyak, tapi dia nak nyampe kepada masyarakat. Itu pun lebih salah lagi. Setelah ditanyakan kemana ilmu yang kamu manfaatkan tadi, akan bertanggungjawabkan. Wala taqu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya minta pertanggungjawaban oleh Allah. Pendengaran kita dimintakan pertanggungjawaban, penglihatan kita diminta pertanggungjawaban, hati nurani kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan ilmu. Yang terakhir itu adalah an malihi min aina iktasabah wa fima anfaq. Harta kamu itu dari mana kita dapatkan dan kemana pula kita belanjakan. Harta itu dimintakan pertanggungjawaban. Dan kemana kita dapat harta itu? Kemana pula kita menafkahkan dan membelanjakan harta itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Rasulullah yang sangat dicintai dari sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena beliau itu adalah menantunya Rasulullah. Di suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dalam keadaan lapar, baliknya kumau, disambutkan oleh Fatimah. Fatimah waktu itu lagi bekerja. Dia kerja untuk Fatimah itu memintalkan benang dari bulu domba untuk mencari nafkah. Balik Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah. Wahai Fatimah, adakah makanan yang akan saya makan di rumah? Apa jawab Fatimah? Tidak ada ya Sayyidina Ali. Apakah ada minuman yang akan saya minum? Tidak ada Sayyidina Ali. Apakah ada dinar? Apakah ada kena boy? Kata Sayyidina Ali, ada kena boy deh. Apa kata Fatimah? Ading, ada sedikit harta yang saya punya, dinar itu cuma 6 dirham. Dikit sekali 6 dirham, cuma 6 dirham. Ada kena tisu. Aku lebih atau ada kipahangan itu juga
sampai ke kiyuh. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kata Fatimah, ada 6 dirham yang saya miliki. Dalam keadaan lapar itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi bunuhlah uang 6 dirham tadi untuk membelikan makanan. Kenapa? Untuk anaknya Hasan dan Husin pun dalam keadaan lapar. Lah keluar di dalam rumah itu lebih hidup nyunda dikit bau ni nak jadoi sertiu. Tidur si fakir miskin pengemis itu mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Tuan, katanya, aku ini dalam keadaan lapar, tidak ada makanan dan tidak punya uang. Relakah engkau memberikan makanan atau sedikit uang kepadaku? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pilih-pilih yang ku telapu sebelumnya. Nyenah kue cuma 6 dirham. Maka anak Hasan dan Husin pun belum makan. Yang itu dalam keadaan kelapu. Hidup lamanya keluar, rupanya aduh pula dengan kelapu pula daripadanya. Maukah Tuhan itu membelanjakan harta itu untuk Allah? Kata pengemis itu. Dalam Al-Quran ada man zallazi yuqridullahi qardan harfan an-apan wa yudha'ifahu lahu an-apan kasiratan. Kalau salah ini kita mau. Itu yang ingat artinya sebenarnya. Barang siapa yang membelanjakan di jalan Allah, Allah akan lipatkan, tambahkan ganjaran itu dengan sebanyak-banyaknya harta. Lalu itu apa? Ali bin Thalib tadi berpikir, ini pengemis dalam keadaan lapar lebih parah kalau dengarkan. Akhirnya 6 dirham itu diberikan yang kepada si pengemis tadi. Ini ada sedikit dinar sebanyak 6 dirham. Dibagi dengan si pengemis. Lalu apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib baliknya ke rumah itu tidur Fatimah. Wahai Sayyidina Ali, mana makanan yang kaya beli? Sini Ali bin Abi Thalib itu tidak ada makanan yang saya beli. Tadi saya di jalan tadi ada seorang pengemis meminta dan lapar dan tidak makan. Dengan 6 dirham itu aku serahkan kepadanya. Karena dia mengatakan bahwa maukah engkau membelanjakan dan meminjamkan hartamu untuk Allah. Karena saya mendengarkan kalimat Allah itu, aku berikan 6 dirham kepada si pengemis tadi. Nangai Fatimah waktu itu. Setelahnya nangai ditanya Sayyidina Ali tadi, Pio itu nangai, apakah engkau menangis karena satu, Hasan dan Husin dalam keadaan lapar tidak bisa makan? Yang kedua, apakah Sayyidina Ali dalam keadaan lapar tidak bisa makan? Yang ketiga, apakah karena memberikan uang untuk kepada si pengemis tadi engkau menangis? Kata Fatimah tadi, Sayyidina Fatimah tadi mengatakan, bukan itu penyebab saya itu menangis, wahai Sayyidina Ali. Yang penyebab saya menangis itu adalah karena engkau meminjamkan harta itu untuk Allah. Dibaginya dipinjamkan hartanya untuk Allah, makanya dia menangis. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Ali, iloklah Husain tua balilah untuk tulah Husain tua. Dia Rasulullah itu kan mertuanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau adu kayu dalam keluarga jadi pertentangan, perselisih paham, lapar lagi dalam makan. Dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa semuanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Nah, jadi kayu sedikit makanan dulu, tahai kayu sentuh ya. Rasulullah sentuh ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti itu. Saya akan menghadap apa itu Rasulullah, mertua ya Sayyidina Ali. Berangkutlah Sayyidina Ali itu usai umurnya Rasulullah. Di dalam perjalanan itu ada seorang pengembala onta membawakan seekor onta. Suwa dengan Ali jalur. Aku kata dengan tuan muang onta, kan? Wahai tuan, maukah engkau membelikan onta saya ini? Apa Sayyidina Ali? Tidak. Akau beli unta tidak kena hukum ya, jadi aku mesti tua kan, tidak kena hukum ya. Jadi apa waktu unta? Kata si yang punya unta kan, wahai tuan,
Tidak apa-apa, ambil dia unta ni. Mayai cakit bayi, mayai bagi unta ya bayi. Kalau kayo meranon, kayo berikan hutang kepada orang yang tak kenal kayo, hebat. Aku bagi bayi kayo minyak, ambil dia unta ni, mayai cakit, unta ya bayi. Berapa kata apa Sayyidina Ali? 100 dinar. Tidak apa-apa. Aku yakin mesti kaya. Akhirnya dibagi dalam unta itu musai. Sayyidina Ali kata, "Tagih aku bila kaya nak huai, aku tagih ya." Kata dengan tuah unta. Baik, tak apa-apa, ya. Sudah serah terima onta dari dua dengan tuah unta dengan Sayyidina Ali, dua lari dalam kejadian. Hidup lama perjalanan jauh pula suar pula di Uhai. Uhai itu tidur menawarkan, "Wahai tuan, piye temu unta? Apakah unta itu nak kejual ya?" "Oh iya, nak kejual sebenarnya. Mah akan beli, berapa akan beli?" 300 kata. 300 dinar. "Oh iya, ada apa-apa? Akan belikan unta itu 300 dinar." Mana tahu ya? Sebagai tuan, kata Sayyidina Ali, "Tuan luar biasa ni. Aku dapat unta 200 juta, 200 dinar. 100 aku beli, 200 aku dapat unta. Unta ya pula." Akhirnya terus tidur sampai Rasulullah. Rupanya Rasulullah itu mengetahui apa yang terjadi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. "Wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang terjadi selama ini di jalan? Apakah engkau yang akan menceritakan kepadaku? Apa aku yang akan menceritakan kepadamu?" Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya Allah dan Rasul Allah mengetahui segala sesuatu. Engkaulah yang berhak menyampaikan apa yang terjadi padaku." Rasulullah katakan, "Tadi sesungguhnya yang membawa onta tadi itu tahu tak Sayyidina Ali? Itu adalah malaikat Jibril. Siapa yang membeli onta itu? Itu adalah malaikat Mikail." Kenapa beliau itu menjual dan membelikan itu onta? Karena engkau tadi itu memberikan pinjaman sedikit harta untuk Allah. Gara-gara 6 dirham dapat 300 dinar. Gara-gara sembako ini 40 berapa pakai deh? Berapa? 44 paket bisa jadi 440 juta kalau kita dapat. Itu rumah tahfiz. Kata Muhammad Amrat kata 100 ribu kita galung-galung terbelai kita bata. Jangankan bata, balasan itu 100 juta kita bisa dapat. Dengan apa? Yakin kita bahwa semua rezeki wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kata beliau. Apapun masalah yang ada di dunia ini pasti ada jalan keluar. Dengan apa? Dengan bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki itu yang tak disangka-sangka, dari darat, dari bumi, dari langit, dari udara, semuanya rezeki yang tak disangka-sangka. Saya diundang Pak Herman Tuni dulu. Itu dia gratis aku. Enggak kayak itu gratis itu. Ya. Itu adalah rezeki. Rezeki saya bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Karena kita nak berpuasa, sekaligus aku minta maaf sebelum masuk bulan puasa. Yang kedua, kerana Pak Camat dan Buku Tangan Kapur itu akau dikenal boy. Selama ini kita kenal. Banyak juga sedikit yang ketiga untuk mengucapkan rasa syukur kita tadi. Aku katakan, aduh keluarga. Ini bukan atas nama akang pribadi. Ini atas nama keluarga. Aman galu-galu. Kamu kumpah galu-galu, kamu berikan. Bukan bersifat ria apa-apa. Inilah yang bisa kami berikan. Kenapa setiap kami melaksanakan yang namanya Hari Besar Islam di komplek kami tinggal itu, selalu kami menyantuni santunan anak yatim, fakir miskin, janda tua, jaga malam, pengambil sampah dan lagi. Itu kami bagi galu-galu. Baju itu sampai 30 paket setiap yang namanya Hari Besar Islam. Siapa yang menggerakkan itu?
galu-galu tu akau kalau kupah galu-galu warga itu. Siapa yang kena nyumbang 100 untuk sini, 200 untuk sini, 300 untuk sini. Banyak kupah. Tapi beli 5 juta, 6 juta. Belaikan kilo belaikan kilo mie goreng. Kata Ipa tu, di sini guna untuk mie goreng. Muk bagi mie goreng. Beli minyak diperbanyak, hanya minyak diperbanyak. Kalau situ mah kami untuk mie goreng. Di sini guna tu. Bagi mie goreng, dia minyak diperbanyak untuk murid telur. Ada telur, ada. Alhamdulillah. Nah, itu bersyukur kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memenuhi semua kebutuhan kehidupan kita itu. Itu janji Allah. Waktu kita tidak dapat rezeki kan berdoa, Allahumma ikana rizqun fis sama. Kalau lagi ada rezeki itu di langit, turunkan ya Allah. Wa ikana fil ardi fa'ahrijuhu. Kalau ada rezeki itu di bumi, keluarkan ya Allah. Kalau ada rezeki itu sukar, wasirat fayasiru. Kalau rezeki itu sukar, maka permudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahirhu. Kalau kotor itu rezeki, bersihkanlah. Untuk membersihkan rezeki kita, harta kita, inilah dengan kita bersedekah membantu membersihkan harta benda kita. Wa in kana ba'idan faqribu. Kalau rezeki itu jauh, perdekatkan ya Allah. Itu kita berdoa untuk mempermudah dan memperbanyakkan rezeki. Inilah harta benda. Apa guna kaya banyak harta benda? Kaya ninggalkan rumah sebagai ahli waris, utuh hadiu umur gede, tanah banyak, sawah banyak, kaya matai, anak kaya jadi ribai. Sibuk anak itu membagikan harta waris. Anak itu ada jatah-jatahnya harta itu. Kalau dia bertinu, suhai, dia jantik, suhai, bagi duit itu harta benda itu. Mengamai galu-galu, ada jatah anak laki, ada jatah anak perempuan. Itu dalam ahli waris, harta waris kita. Hidup kita serakah dalam harta benda. Kalau harta bertua kita jual galu-galu untuk kita, salah. Kenapa? Yang kita bawa mati pun juga hidup kita buat tanah, hidup kita buat harta benda, rumah hidup kita buat, semuanya hidup kita buat. Itu adalah serakah dalam keduniaan ini. Dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah tadi. Subhanahu wa ta'ala, kemana harta yang kamu dapatkan dan kemana pula yang kamu jualkan. Itu dipertanyakan. Setelah bertanya tentang tadi umur, tentang usia muda, tentang ilmu, tentang harta, baru bergeser kita ini ke dunia ataupun ke akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.